mager sama koordinator. Jadi kita terima duit langsung beberapa porsi uang kita yang perlu kita siapkan untuk dalam kondisi yang aman. Nanti kalau KPR 5%, biasanya ya 15%. Sokor-sokor KPR bisa lebih kurang ya dengan cara nambah DP. 5, 6, 7 tahun lagi teman-teman akan ambil rumah. Mungkin di awal-awal tuh bunganya atau cicilannya masih masuk gitu. Tapi pada saat dia floating dia akan naik kan. Bunganya floating akan naik cicilannya. Jadi pertama misalnya cicilannya sekian rupiah gitu. Pada saat floating akan naik. Nah pada saat naik ini bisa menyebabkan kita jadi nggak punya kemampuan untuk bisa mengajukan pinjaman. Mau gede usaha jadi nggak bisa. Mau ngambil pinjaman. Oke. Dan setiap perusahaan pembiayaan juga usahakan kalau punya nasabah-nasabah yang sehat. Ya. Kalau nasabah yang sehat kan pembayar dibayar. Selanjutnya ini kosong dulu enggak? Boleh siapa pertanyaan? Oke, thank you Mika. Lah. Yes. Irma. Yang saya dapatkan ternyata selama ini saya sudah merasa cukup berjalan baik-baik saja, namun setelah saya mendapatkan materi hari ini, ternyata kemampuan mengelola keuangan saya masih jauh dari kata baik seperti itu. Kebetulan saya juga wirausaha, jadi saya kuliah sambil berwirausaha. Tahu-tahu bisa ya kalau pada negara ke-1. Nah, jadi sambil saya kuliah, saya membiayai biaya keperluan saya sendiri, juga membantu kedua orang tua. Ternyata pengeluaran saya itu banyak dan pendapatan saya juga banyak, tapi kok rasanya saya nggak bisa nabung dan pengeluaran saya banyak sekali, tapi saya tidak tahu sebenarnya kesalahan saya itu ada di mana. Nah, berkat materi dari Bapak, saya jadi kepikiran untuk kedepannya membuat catatan mengenai pengeluaran dan pemasukan saya agar saya bisa mengambil keputusan mana yang harusnya pengeluaran saya rem dan mana pemasukan, seberapa banyak pemasukan yang harus saya tambahkan, seperti itu. Juga dari materi Bapak saya jadi tahu ternyata untuk mempersiapkan keuangan itu tidak hanya untuk beberapa bulan ke depan, tapi juga jangka panjang, yaitu nanti ketika saya sudah tua nanti. Jadi keuangan itu harus dipersiapkan dari sekarang, dari umur 20 tahun, dan kebetulan saya udah umurnya 21 tahun, jadi saya terlambat 1 tahun begitu Pak. Dan selain itu, karena saya juga berwirausaha, mendapatkan penghasilan dari beberapa, dan saya menjadikan ke satu rekening. Dan mungkin itu jadi salah satu kesalahan saya yang membuat saya tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik. Dari kesekian materi Bapak, saya jadi harus juga menerapkan yang toples tadi untuk membagi pengeluaran saya, mana yang harus untuk saya sendiri, orang lain, juga untuk kebutuhan ke depan, seperti itu Pak. Antara kita menghasilkan uang sama mengelola uang. Terus ada juga kita itu terkait tabungan untuk hari tua. Jadi nanti mulai 20 sampai 60 tahun itu kan kita yang mendapat penghasilan. Habis itu kita mempersiapkan untuk hari tua. Terus selain itu saya juga mendapat bedanya antara memandang sesuatu sebagai aset sama memandang sesuatu sebagai beban. Dan bisa jadi sesuatu hal itu mendapatkan kedua-duanya dari sisi aset sama beban tersebut. Terus kegiatan ini secara berkala dilakukan atau sekali? Ya, jadi edukasi literasi keuangan ini udah kedua kalinya Pak. Di tahun 2017 yang pertama itu dari WOM juga mengadakan literasi seperti ini, sama juga di Titian Foundation. Ini di tahun setelah pandemi di 2002 ini kita mulai lagi. Jadi ini udah kegiatan yang kedua dengan Titian Foundation. Kok dipilih Titian Foundation kenapa? Karena memang dari peserta yang hadir di sini, karena di sini juga dikhususkan dari pembelajarannya itu untuk ke bidang bisnis dan wirausaha. Artinya dengan bisnis yang WOM jalankan terkait dengan pembiayaan multiguna dan mungkin juga ada pembiayaan sepeda motor baru, agar mereka bisa belajar juga terkait dengan nantinya
mungkin untuk mengembangkan usahanya bisa bekerja sama juga dengan pengenalan hal-hal terkait dengan keuangan. Artinya kegiatan ini juga dilakukan di tempat lain atau enggak? Atau cuma di Titian Foundation aja? Juga di tempat lain juga. Di sini. Titian Foundation ini kan juga memiliki beberapa kantor perwakilan ya, bukan hanya di sini saja ya. Kalau kemarin saya tangkap ini juga ada di Kaliurang, ada di Tangerang, ada di Lombok, itu juga ada. Ya, nah itu nanti next kegiatan ini akan dilanjut juga secara kesinambungan di kantor perwakilannya di Lombok. Ini era setelah adanya pandemi ini, untuk prospek bisnis keuangan melalui online atau ini bagaimana? Nah ini lebih prospek ya, artinya Kinerja dari UOM sendiri. ya kinerja dari UOM sendiri ini kan sudah lebih baik, artinya semua tidak harus datang mungkin ke kantor ataupun ke dealer, semua bisa melalui online. Jadi artinya kita punya aplikasi kawan, di situ juga bisa melakukan untuk pengajuan secara online. Nah itu kita punya aplikasi kawan yang memang sudah launching di di sekarang ini, yaitu calon debitur bisa melakukan pengajuannya lewat situ di aplikasi kawan namanya. Mungkin bisa ditambahkan lagi kemudahan yang ditawarkan oleh UOM sendiri. Saya kok melihat tadi di online, kalau ada orang yang terlibat BI checking bisa tetap mengambil. Nah, mungkin bisa jadi diceritakan. proses kita juga cukup cepat dan mudah ya Pak. Untuk dari UOM sendiri kita untuk syaratnya itu kan ada syarat KTP-KK, yaitu umurnya itu minimal 21 tahun atau sudah menikah. Dengan untuk prosesnya sendiri kita juga ada scoring system. Artinya ya itu tadi pengecekan terhadap P-checking ya, Pevindo itu juga dari awal. Terus juga nanti adalah proses scoring dalam sistemnya, jadi bisa dibaca berdasarkan scoring. Misal kalau itu atas nama rumah milik sendiri, ya, pekerjaannya tetap, penghasilan juga tetap, itu juga bisa kita scoring. Nah, itu proses yang cepat dan mudah. Termasuk nanti misalkan ada nasabah, tidak seperti yang dilakukan oleh Nonsewu pinjol negatif, kemudian menakut-nakuti semacam debt kolektor apa itu. Enggak. Jadi elegan ya, berarti sesuai dengan kaidah-kaidah. Iya. Jadi kita juga lebih fleksibel dalam prosesnya. Ini jadi acara literasi keuangan kerjasama antara Titian dan Wong Finance dari Klaten, tapi yang diamnu sama Wong Finance dari Jakarta gitu. Nah ini kenapa kita mengambil literasi keuangan ini, karena rata-rata peserta yang datang ini alumni Titian yang sudah kuliah maupun sudah kerja dan memiliki usaha, cuman memang belum fasih untuk literasi keuangannya, sehingga kita mengambil kerjasama ini untuk memberikan ilmu untuk adik-adik atau teman-teman alumni beasiswa Titian yang sudah kuliah maupun kerja. Berapa peserta, terus bagaimana saja? Pesertanya ini ada 36 sejauh ini dari mahasiswa di lingkup Jogja, Solo, Semarang, sama beberapa teman-teman yang sudah kerja dan punya wirausaha di Klaten. Gitu, Pak. Selama ini Titian melakukan pelatihan seperti apa? Titian itu jadi ada dua program. Titian itu program CLC dan beasiswa. Jadi untuk program CLC-nya itu Community Learning Center, itu berfokus untuk masyarakat sekitar Bayat dan Klaten. Kalau untuk program beasiswa, salah satunya peserta untuk literasi ini adalah pembiayaan selama 3 tahun selama SMA maupun SMK, dan program pelatihan seperti kalau latihan kewirausahaan, bahasa Inggris, komputer, dan pendampingan karakter. Jadi setiap sebulan sekali nanti teman-teman harus datang ke Titian di hari Minggu itu untuk Sunday gathering atau pendampingan. Jadi teman-teman belajar misal dengan tema kepemimpinan, belajarnya menggunakan games atau metodenya group discussion gitu. Kalau yang di Bayat sudah meluluskan berapa? Di Bayat ini sudah 15 tahun. Jadi awal mula Titian Bayat ini bermula dari gempa di Jogja, terus kemudian teman-teman ini kan Bu Lili Kasum, jadi Titian itu dari Ibu Lili Kasum, salah satu ownernya, itu membuat Titian dan SMK 1 Rota yang sekarang sudah diserah terima ke pemerintahan Klaten gitu. Nah ini sudah meluluskan, kalau di total dari Titian Bayat itu ada sekitar 900, sudah 15 generasi, setiap generasinya itu 70 anak. Range-nya 70 sampai 80 anak. Cuman untuk total dari Titian Bayat, Titian Tangsel dan Titian Lombok ada sekitar 1000 anak beasiswa yang sudah lulus maupun masih SMA dan SMK. Kalau yang di Bayat